become a new man who is skillful, creates lightning. Menjadi manusia baru yang terampil menciptakan halilintar. Menggambarkan apakah halilintar itu? Mari kita pelajari. Ada medan listrik di antara awan dan bumi. Petir menyambar jika medan listrik rusak. Udara yang terionisasi menjadi step leaders. Next. Yang meluncur dari ketinggian 30.900 feet ke bawah dengan panjang 150 feet setiap langkahnya. Hingga berhenti pada ketinggian 100 feet di atas permukaan tanah. Fenomena ini unik sekali dan membuat ilmuwan terpukau. Karena step leaders menanti naiknya steamers dari tanah. Saat keduanya bertemu, terciptalah halilintar. Peristiwa ini terjadi dalam mikrodetik. Next. Step leaders menggambarkan anugerah Tuhan, grace. Tuhan Yesus sudah membayar semuanya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Semua sudah selesai. Dari ketinggian 30.900 feet, step leaders, lambang dari anugerah, turun ke bumi dan berhenti pada 100 feet di atas permukaan tanah. Menantikan steamers, gambaran dari iman atau faith, bagian kita untuk naik. Ketika step leaders bertemu dengan steamer, ketika anugerah bertemu dengan iman, disitulah mujizat terjadi. Jawaban doa tercipta. Disitulah ketika manifestasi doa-doa kita terjadi. Grace and faith, anugerah dan iman. Ruangan ini penuh dengan listrik. Tetapi ruangan ini tetap gelap sampai kita tahu cara menekan tombol listrik. Anugerah tersedia, sudah dibayar Yesus lunas di atas kayu salib. Menjadi milik setiap kita. Sama rata, sama rasa. Setiap orang memperoleh anugerah yang sama. Tetapi mengapa manifestasi di dalam setiap orang berbeda? Tergantung seberapa terampilnya kita menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan yang nanti akan kita pelajari sehingga kita bisa memanifestasikan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita tidak hanya butuh lampu. Kita butuh memasak, kita butuh memanaskan makanan. Gambaran dari dalam hidup kita tidak hanya membutuhkan kesehatan. Kita membutuhkan kesembuhan. Kita membutuhkan cara untuk sukses dalam bisnis, hikmat, kreativitas. Semua sudah tersedia di dalam anugerah. Tetapi cara mengoperasikan tombol lampu dengan tombol microwave, dengan tombol vacuum cleaner, semua berbeda. Kita harus belajar supaya terampil bisa menekan tombol-tombol dengan cara yang benar. Itu yang menentukan seberapa banyak manifestasi bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Lanjut, next. Listrik itu ada
tersedia, anugerah sudah Tuhan sediakan. Tetapi ada konduktor dan ada isolator. Apa artinya? Konduktor, bahan yang baik untuk menyalurkan aliran listrik, itu disebut konduktor. Contohnya emas, tembaga. Tetapi ada bahan-bahan yang memblokir sehingga aliran listrik tidak bisa mengalir. Itu disebut isolator. Contohnya kayu, plastik. Ketika bertemu dengan isolator, bukannya listriknya tidak ada, listriknya ada. Tetapi ketika bertemu dengan isolator, listrik itu terblokir, tidak bisa mengalir. Sama dengan kita. Apakah kita ini konduktor atau isolator? Tuhan sudah bayar semuanya. Semua yang kita butuhkan sudah Tuhan berikan. Masalahnya ada di pihak kita. Apakah kita mampu mengalirkan listrik dengan baik, mengalirkan anugerah dengan baik, sehingga diramu dengan iman, maka doa kita terjawab, atau kita justru menjadi isolator yang memblokir sehingga manifestasi tidak bisa terjadi. Kita belajar bagaimana kita menjadi steamer, menjadi konduktor. Tergantung seberapa baiknya knowledge kita, pengetahuan kita. Pengetahuan akan firman Tuhan juga pengetahuan natural. Pengetahuan natural itu apa Bu Yeni? Kalau mau menyeberang jalan, tengok kanan kiri. Itu pengetahuan natural. Enggak usah dicari di Alkitab. Itu pengetahuan yang kita mesti ngerti. Itu gunanya kita sekolah, dibesarkan orang tua, kita tahu pengetahuan natural. Lalu kita perlu memiliki right thinking, berpikir benar. Berpikir benar itu apa? Berpikir benar itu renewed mind. Pikiran yang sudah diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memiliki pengetahuan, kita sudah berpikir benar, kita juga memiliki wisdom, hikmat. Tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus melakukannya, bagaimana cara melakukannya. Jika kita tahu semua ini, kita akan menjadi orang yang tepat untuk melakukannya. Kesuksesan tentunya sudah di depan mata. Ketika kita memiliki pengetahuan, berpikir dengan benar, kita memiliki hikmat yang benar, kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Ketika kita sudah berani mengambil keputusan dengan benar, kita dapat bertindak dengan benar sehingga kita menjadi pelaku firman. Perlu dicatat, membaca firman Tuhan sekedar membacanya atau sekedar mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya, kita nggak akan kemana-mana. Pelaku firman yang akan memperoleh jawaban doa. Kita harus bertindak, be a doer. Next. Ada lagi hal-hal yang menyebabkan kita menjadi konduktor atau isolator. Salah posisi atau tidak, ini yang menentukan. Ketika kita hidup menurut buah roh, kita menjadi konduktor, kita ada di dalam teritorinya Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Ketika kita hidup sesuai dengan buah-buah roh ini, kita ada di dalam teritorinya Tuhan. Maka listrik
dengan mudah mengalir dalam kehidupan kita. Anugerah dengan mudah mengalir dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita hidup dalam kedagingan, kita berada di dalam teritori musuh. Kita menjadi isolator. Apa saja kedagingan itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, termasuk iri hati, dendam, kepahitan, takut. Banyak sekali bisa dibaca sendiri. Inilah teritorinya musuh. Mengapa kadang-kadang doa tidak terjawab? Doanya benar, tetapi ketika kita ada di dalam teritori musuh, kita menjadi isolator, listriknya enggak bisa mengalir, anugerahnya enggak bisa mengalir. Kesalahan bukan di pihak Tuhan, ada di pihak kita. Melangkah, pindah ke teritori Tuhan, maka jawaban doa dengan mudah tercipta. Next, kita akan belajar sekarang secara praktisnya bagaimana kita bisa menjadi steamer, kita bisa menjadi konduktor. Kita belajar dari Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Yosua 1 berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tugas Yosua menggantikan Musa. Apakah mudah? Sama sekali tidak. Musa itu nabi besar. Next. Yosua ditumpangi tangan oleh Musa untuk menjadi penggantinya. Yosua tentunya selama 40 tahun dia menjadi pembantunya Musa. Yosua melihat bagaimana Musa mengadakan 10 tulah di Mesir. Yosua melihat bagaimana Musa membelah Laut Merah dan berbagai mujizat-mujizat besar yang dikerjakan oleh Musa. Kalau kita jadi Yosua, tentu ada perasaan keder, takut ketika harus menggantikan orang yang sedemikian besarnya. Setiap tugas yang Tuhan berikan itu seukuran Allah, bukan seukuran kita. Itulah sebabnya untuk mengerjakannya kita perlu bergantung kepada Allah. Sehingga ketika sukses kita tahu persis, ini Tuhan bukan saya. Next, Yosua juga melihat bagaimana bangsa yang dipimpinnya ini bangsa yang tegar tengkuk. Yang bikin bolak-balik Musa itu merasa jengkel, capek ketemu. Ketika di Meriba, mereka kehausan, tidak ada air, bersungut-sungut lagi. Hingga Musa menjadi marah. Seharusnya Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada gunung batu itu, tetapi dalam kemarahannya Musa memukul gunung batu itu, air keluar, tetapi akibat dari apa yang dilakukan Musa, Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Yosua melihat kesuksesan, melihat kejatuhan Musa juga. Sungguh tidak mudah untuk menggantikan Musa menghadapi bangsa yang tegar tengkuk ini. Next, tetapi ada sebuah rahasia yang sungguh luar biasa. Yosua 1 ayat 16 sampai 18 dikatakan, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan.
Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ternyata ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosua, Tuhan sudah mempersiapkan hati bangsa itu sehingga mereka berkomitmen untuk taat kepada Yosua. Demikian juga dengan kita. Ketika kita diberi tugas yang besar oleh Tuhan, maju. Karena Tuhan pasti sudah menyiapkan. Next. Tidak hanya itu. Ketika Yosua mengirimkan 2 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. 2 pengintai ini bertemu dengan Rahab perempuan sundal itu dan menginap di sana. Rahab berkata dalam Yosua 2 ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di sebelah sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ternyata yang tidak terduga oleh bangsa Israel. Musuh-musuhnya itu sudah tawar hati, sudah ketakutan sebelum berperang menghadapi bangsa Israel. Kata Sun Tzu, kalau sudah tahu kekuatan lawan seperti itu, kita sudah memenangkan separuh pertempuran. Next. Kemudian Yosua memerintahkan imam-imam untuk membawa tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan. Ketika kaki para imam berjejak di sungai Yordan. Pada saat itu juga sungai Yordan terbelah menjadi 2. Bangsa Israel bisa menyeberang di tanah yang kering. Sementara para imam tetap di tempatnya. Ketika selesai para imam menyeberang, sungai Yordan tergabung lagi menjadi 1. Seringkali ketika kita diberikan tugas oleh Tuhan, kita udah berhitung dulu. Aduh gak mungkin ini, gak mungkin bisa, kita sudah berhitung-hitung. Tetapi sesungguhnya kapan mujizat terjadi? Ketika kaki para imam berjejak di sungai Yordan. Ketika kita melangkah, saat itulah mujizat terjadi. Segala sesuatu Tuhan atur sehingga segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi ketika kita takut untuk melangkah, ya enggak akan pernah kemana-mana. Itu kuncinya. Dan yang luar biasa, Yosua 4 ayat 14 berkata, pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Apapun tugas yang Tuhan berikan, Tuhan itu sudah mempersiapkan dulu sebelumnya. Apapun yang dibutuhkan sudah ada. Tuhan sudah menyiapkannya dengan sangat baik.
Tetapi seringkali kita yang tidak mau melangkah sehingga akhirnya kita tidak pernah menikmati janji yang sudah Tuhan berikan. Perlu keberanian kita untuk melangkah dengan iman. Next. Yosua pasal 1 ayat 3 berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 4 berkata, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Daerah yang diberikan Tuhan itu, Allah itu untuk menjadi tanah perjanjian bangsa Israel ini sangat-sangat luas. Tanah itu sudah dijanjikan Tuhan menjadi milik bangsa Israel. Artinya sudah pasti bisa jadi milik bangsa Israel dan pasti mereka mampu mengalahkan tantangan-tantangan yang di sana. Tetapi berkat itu tidak datang secara otomatis. Perhatikan Yosua 1 ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Siapa yang harus menginjak? Yosua dan bangsa Israel. Artinya mereka harus berperang. Mereka harus melangkah ke sana. Seberapa banyak daerah yang dikuasai tergantung seberapa banyak mereka mau melangkah, seberapa banyak mereka mau berperang merebut kota-kota itu. Sesudah Yosua mati, jadi ketika Yosua mati masih banyak sekali tanah-tanah yang belum dikuasai oleh bangsa Israel. Dan setelah Yosua mati, mereka berhenti berperang merebut tanah perjanjian yang sudah diberikan Tuhan itu. Mereka menunda. Satu hal sama seperti kita ya. Kita kan seringkali begini, Tuhan ngomong sesuatu kemudian kita tidak segera bertindak. Kita menunda, enggak apa-apa. Pintu ini dilewati, toh nanti juga ada kok pintu yang lain. Kita selalu berpikir begitu. Satu hal yang kadang-kadang kita lupa. Pintu pertama yang kita lewati itu ketika kita masuk ternyata di dalamnya tersedia 10 pintu kesempatan lain bagi kita. Kita selalu berpikir, GPS kalau saya males belok juga nanti recalculating. Ada pintu berikutnya. Pintu berikutnya memang ada. Tetapi ketika kita masuk ke pintu yang kedua, ternyata pintu yang kedua hanya membuka 2 pintu berikutnya. Kita miss pintu pertama yang membuka ke 10 pintu kesempatan yang akan membawa kita naik sedemikian tinggi. Kita masuk pintu kedua yang hanya membuka 2 pintu yang lain. Tuhan tetap cinta kok. Kita mau taat mau enggak Tuhan tetap cinta. Tetapi kita yang miss apa yang sudah Tuhan sediakan.
Karena itu jangan protes, Tuhan kenapa tetanggaku lebih sukses, lebih diberkati, lebih dewasa rohani, lebih hebat daripada aku. Mungkin ketika Tuhan membukakan pintu yang pertama, kita miss. Pintu kedua miss, pintu ketiga miss. Baru taat pintu ke-10. Enggak tahu ada pintu lagi enggak di dalamnya kalau pintu ke-10. Kesalahan bukan di pihak Tuhan, di pihak kita. Karena itu ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, bersegeralah taat. Paham tidak paham. Yosua hidup di tahun 1406 sebelum Masehi. Daerah tanah perjanjian ini baru bisa dikuasai bangsa Israel pada zamannya Daud. Kurang lebih mungkin 900 atau tahun 950 sebelum Masehi. Artinya karena menunda, bangsa Israel baru bisa menguasai seluruh tanah perjanjian itu 500 tahun kemudian. Karena menunda. Kalau sudah menunda biasanya kita enggak maju-maju. Karena itu dikatakan kalau kita terus konsisten mengerjakan apa yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan kita, kita akan memperoleh momentum yang makin lama ibaratnya bola menggelinding, makin lama makin cepat akan membawa kita naik ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Mimpi Tuhan buat kita jauh lebih besar daripada mimpi kita. Maukah kita bekerja sama? Beranikah kita melangkah? Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kembali janji Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kita sudah dikasih jaminan, pasti menang. Kita in Christ, di dalam Kristus, kita sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam posisi menang. Kita itu sudah diberikan jaminan untuk menang. Tapi seringkali seperti quote ini, don't look at what the devil has done. Look at what God is doing. Jangan lihat pada apa yang dikerjakan oleh iblis, setan. Lihatlah apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Belajar dari tadi kisah bangsa Israel. 40 tahun yang lalu sebetulnya bangsa-bangsa musuhnya itu semua sudah gentar, ketakutan terhadap bangsa Israel. Ketika Musa mengirimkan 12 pengintai, sebetulnya musuh-musuhnya itu sudah ketakutan, Rahab sudah bilang. Tapi karena 10 pengintai itu memandang kepada hebatnya musuh, lupa pada mujizat-mujizat yang telah Tuhan kerjakan, akibatnya mereka tidak berani maju, justru ketakutan. Yosua dan Kaleb, dua orang pengintai yang tetap percaya kepada Tuhan, hendak dilempari batu. Di sini kita melihat ketika kita salah fokus, salah memandang, itu akan menentukan kemenangan dan kekalahan kita. Siapa yang kita lihat? Berita apa yang kita fokuskan? Berita pemilu, berita televisi, atau kita fokus pada kehebatan Tuhan? Kita akan mengalahkan siapapun yang menghalangi jalan kita karena Tuhan menyertai kita. Quote ini bagus sekali. People often interpret scripture
through the lens of their own experience. Orang-orang kerap menafsirkan firman Tuhan melalui kacamata pengalaman mereka. Dan orang itu paling seneng kalau ngomong, siapa saya disuruh seperti itu? Siapa saya? Mana mungkin saya bisa melakukan itu? Itu yang seringkali keluar dari mulut-mulut kita. Karena kita mengukur dengan kemampuan kita sendiri. Saya bukan siapa-siapa. Tapi jangan lupa ada Kristus di dalam saya. I can do all things through Christ who strengthens me. Saya dapat melakukan segala perkara bersama dengan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Rather than allowing scripture to shape their experience. Melampaui bukannya mengizinkan firman Tuhan, Alkitab untuk membentuk pengalaman kita. Kalau kita mengizinkan janji Tuhan, firman Tuhan yang membentuk pengalaman kita, apa yang terjadi? Next. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Luar biasa sekali. Kalau Yosua melihat saya ini cuma pembantunya Musa, 40 tahun jadi pembantu, jadi batur kata orang Jawa. Mana berani orang itu berkata demikian. Musa ada di belakang itu, lagi tangannya diangkat. Ketika Musa mengangkat tangannya, peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel. Tapi kalau Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel jadi kalah. Oleh karena itu sampai tangan Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Yosua begitu mempercayai firman dan dia tidak melihat pada kemampuannya sendiri. Tetapi dia melihat kepada kemampuan Allah. Sehingga Yosua tidak takut memerintahkan matahari untuk berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Ini peristiwa yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah dan cuma satu-satunya. Inilah contoh bagaimana kebenaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan sedemikian hidup di dalam hati Yosua sehingga dia membentuk pengalamannya bukan berdasarkan pengalaman masa lalunya tetapi berdasarkan potensi janji yang ada di dalam firman Tuhan. Oleh karena matahari berhenti, bulan juga berhenti di atas lembah Ayalon, Yosua berhasil menuntaskan tugas yang diberikan Tuhan membasmi orang Amori dan menang. Next, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kemudian Yosua 1 ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan
kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kata kunci di sini yang berkali-kali diulang adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan be strong and of a good courage. Kuat dan berani, tidak ada rasa takut. Karena kita ingat ketika kita takut tadi, kita berarti ada di teritori musuh. Ketika kita ada di teritori musuh, listrik tidak bisa mengalir, anugerah tidak bisa mengalir. Apa arti kuat, teguh, hati yang teguh? Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh, whose mind is stayed on thee, yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Hati yang teguh itu artinya pikiran kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ketika pikiran kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, maka kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Kuncinya pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Kita senantiasa sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Kalau kita menyadari ada Tuhan di sini, cara kita ngomong, cara kita bersikap pun berbeda bukan? Dengan kalau kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan kadang-kadang ngomongnya suka ngawur-ngawur, nggak apa-apalah gitu. Tapi kalau ada Tuhan kan sungkan. Wow. Dan yang kita tidak sadar bahwa ternyata kemenangan dan kegagalan kita tergantung seberapa baik kita menjaga mulut kita untuk hanya memperkatakan kebenaran. Karena dari sumber air yang sama tidak akan mengeluarkan air yang manis dan pahit bersamaan. Next, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini dari terjemahan TB, terjemahan baru. Kita bandingkan dengan Yosua 1 ayat 8 dari NIV. Jagalah selalu kitab Taurat ini di bibirmu. Renungkanlah siang dan malam agar kamu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Maka kamu akan makmur dan sukses. Merenungkan firman Tuhan. Kata yang sering kita dengar, tetapi apakah kita betul-betul tahu arti merenungkan itu apa? Merenungkan itu memikirkan secara mendalam. Memikirkan secara mendalam itu kita juga berusaha mengerti. Seperti Yosua 1 ayat 8. Apa ya artinya?
supaya kitab Taurat itu ada di bibir kita? Atau bagaimana caranya kita bisa memperkatakan kitab Taurat ini? Apakah setiap kali ketemu lagi ngobrol terus saya ngomong, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Seperti itu di dalam pembicaraan kita sehari-hari? Atau seperti apa? Kita perlu tahu. Merenungkan itu memikirkan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa menghidupinya. Karena kalau kita cuma sekedar membaca, sekedar menghafalkan ayat, oke, kalau dites 100 itu ngomong. Tapi kita nggak ngerti artinya, kita nggak akan kemana-mana, kita nggak akan bisa melakukannya. Ketika merenungkan kita betul-betul menghayati satu persatu. Apa artinya? Sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk apa yang harus dilakukan sesuai dengan ayat ini, firman ini, prinsip apa yang bisa kita hidupi. Merenungkan itu juga artinya berbicara kepada diri kita sendiri. Karena kerap kali kita ini berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta sembuh. Mintanya sembuh. Waktu berdoa sepakat di BBL minta sembuh. Tapi ketika sendirian terus gini, apa iya ya benar ya aku bisa sembuh. Benar gak ya caranya gimana? Nah, kalau seperti itu jawaban doa tidak terjadi. Kita perlu merenungkan, mengatakan kepada diri sendiri, hai Yeni, percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kamu. 2000 tahun yang lalu, kamu itu orang sembuh. Penyakit berusaha masuk ke hidupmu, tendang gitu. Katakan kepada diri sendiri, saya suka sekali kalau di depan kaca ngomong sendiri, ngelihat mata kita sendiri. Kamu ciptaan baru Yeni, kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu perkataan Allah. As he is, so are we in this world. Seperti Yesus, saya ada di dunia ini. Ngomong terus di depan kaca itu. Lihat wajah kita, lihat mata kita. Program baik-baik. Itu yang akan mengubah kehidupan kita. Kalau kita cuma sekedar menghafal, cuma sekedar membaca. Ya ujian lulus, tapi gak kemana-mana juga. Siapa yang paling gak bisa kita bohongi? Diri kita sendiri. Kita tahu kok, kita beriman atau enggak itu gak usah nyuruh orang lain lihat. Diri kita sendiri tahu, aku percaya apa enggak. Ketika kita tekun, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mau tidur, gak usah mikirin masalah, gak usah mikirin berita-berita, pikirkan firman. Sehingga kita tidurnya itu dihantar dengan merenungkan firman. Pasti kualitas tidur kita berbeda. Ketika kita terbiasa memprogram kebenaran firman di dalam hati kita, maka hati kita full firman. Nah, sekarang jagalah selalu kitab Taurat ini di bibirmu. Sekarang kita jadi tahu setiap kali ngobrol, setiap kali ngomong, setiap kali kita sedang diskusi, yang keluar dari mulut kita itu prinsip-prinsip firman Tuhan. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Otomatis apa yang ada di dalam hati kita akan meluap melalui mulut kita. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jagalah selalu kitab Taurat ini di bibirmu. Ketemu siapa saja, apa yang kita perkatakan itu speak truth.
memperkatakan kebenaran firman. Sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa melihat, oh orang itu beda. Ada Yesus di dalam orang itu. Ketika dekat dia itu auranya beda katanya. Karena kita punya wibawa Allah. Ketika kita terbiasa untuk mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah merenungkan dan kita sudah memperkatakan kitab Taurat ini sudah menjadi lifestyle kehidupan kita, maka dengan sendirinya kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau kita isinya Alkitab aja gak ngerti, firmannya gak ngerti, gimana mau gak melanggar, gak tahu juga melanggar gak tahu. Tapi ketika kita tahu, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki hikmat, maka kita bisa bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalam firman-Nya. Dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. NIV bilang, maka kamu akan makmur dan sukses. Makmur dan sukses itu bukan dikejar, tapi ditarik, attract. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebaikan-kebaikan Tuhan akan dengan sendirinya tercipta di dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba ditelepon, Bang. Bu Yeni siang, oh kenapa? Bu selamat ya, Ibu menang undian. Undian apa? Undian rekening itu loh Bu, Ibu dapat motor Air Max. Terus berapa itu harganya? Saya kan gak ngerti itu motor itu apa aja. Oh 30 jutaan, oke lumayan. Gak berdoa, gak meminta, gak tahu kalau ada undian. Siapa yang ngundi, siapa yang gimana caranya gak tahu. Tahu-tahu dapat Air Max. Itulah bukti ketika kita nempel sama Tuhan, kita itu jadi magnet. Hal-hal baik akan tertarik kepada kita. Berkat dengan sendirinya mengejar kita. Lihat aja orang-orang yang di dekat saya kan baik-baik, manis-manis. Betul nggak? Coba dilihat teman-teman, betul nggak? Amin. Yang amin juga manis kan? Gitu. Itulah. Sebagai penutup. If we seek first the kingdom of God and live as we should, all the rest of life seems to fall into place and wonderful things happen. David B. Haight. Jika kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan hidup sebagaimana mestinya, seluruh hidup kita akan berjalan dengan baik. Segala sesuatu berada di tempat yang seharusnya. Dan hal-hal menakjubkan terjadi. Mau enggak? Kita sudah belajar rahasianya. Mari kita bersama-sama mempraktekkan kebenaran ini. Kita belajar semakin hari semakin pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan dan akan kebenaran natural juga, hal-hal baik itu kita tingkatkan. Kemudian kita juga belajar memperbaharui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita dapat berpikir dengan benar. Maka wisdom, hikmat itu akan menyertai kita. Sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan benar. Bertindak dengan benar.
menjadi pelaku firman. Dan kita memanifestasikan janji-janji Tuhan sehingga hidup kita berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.